Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Orin di film Bagusku. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini gue akan membahas salah satu film mengenai pembunuhan yang berlatar belakang Oxford pada tahun 90-an yang berjudul The Oxford Murders. Secara garis besar, film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang baru saja pindah ke Oxford, Inggris untuk melanjutkan pendidikannya. Tujuan utamanya berkuliah di Oxford adalah untuk menimba ilmu secara langsung pada seorang guru besar matematika yang sudah dia idolakan sejak lama. Akan tetapi, secara kebetulan, tak sengaja ia menjalin cinta dengan gadis cantik yang ternyata adalah mantan kekasih dari guru besar tersebut. Seiring berjalannya waktu, berbagai keanehan pun mulai terjadi. Serangkaian pembunuhan berantai dan mengejutkan mulai muncul menimpa orang-orang di sekitarnya. Mampukah sang pemuda mengungkap tabir dari kejadian-kejadian mengejutkan itu? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sama-sama ikuti alur cerita film The Oxford Murder. Film berlatar belakang Inggris pada tahun 1993. Terlihat seorang dosen bernama Arthur yang tengah mengajar teori matematika di kampusnya. Kuliahnya itu dihadiri banyak siswa, terutama bagi mereka yang mengagumi pemikiran Arthur. Di tempat lain, Martin yang merupakan mahasiswa dari Amerika yang ingin melanjutkan pendidikan di Oxford baru saja tiba di sebuah rumah kos. Di sana dia langsung bertemu dengan pemilik rumah yaitu Julia yang juga teman lama idolanya yaitu Arthur. Julia pun mengetahui banyak hal tentang Arthur dan mereka pun mengobrol beberapa saat. Dengan semangat berapi-api, Martin menjelaskan bahwa Arthur merupakan idola dan tujuan utamanya untuk melanjutkan kuliah di Oxford. Dia ingin menimba ilmu matematika secara langsung dari idolanya itu. Beberapa saat setelah itu, Beth, anak perempuan Julia pun datang. Terlihat juga Beth memiliki sedikit ketertarikan pada sosok Martin. Malam harinya, Beth, Julia, dan Martin tengah makan malam bersama. Mereka membicarakan banyak hal. Beth dan Julia juga beberapa kali terlibat perdebatan. Martin pun mengetahui bahwa sepertinya mereka berdua memiliki kepribadian yang sama-sama keras. Setelah makan malam, Beth pun pamit. Ia yang mahir bermain cello akan mengadakan konser kecil di suatu tempat. Keesokan harinya, Martin mendatangi kampusnya. Setelah berkeliling sebentar, ia berolahraga dengan bermain squash di salah satu pusat kebugaran di kampus tersebut. Di sana ia berkenalan dengan gadis cantik yang seksi bernama Lorna. Karena memiliki hobi yang sama, dengan cepat mereka menjadi akrab. Bahkan Lorna sempat mengantarkan Martin pulang ke kosnya dan tentu saja kembali janjian untuk bermain squash di hari berikutnya. Kehadiran Lorna di kehidupan Martin ternyata tampak tak disukai oleh Beth. Ia mulai mempertanyakan hubungan Martin dengan gadis yang baru ditemuinya itu. Beberapa saat setelah itu, Martin yang sedang mandi dikejutkan oleh kabar dari Beth yang mengatakan bahwa Arthur akan memberikan kuliah umum mengenai buku terbitan terakhirnya beberapa hari lagi di suatu kampus. Tentu saja ini merupakan kesempatan emas Martin untuk bisa berjumpa dengan idolanya itu, apalagi ia telah memahami betul buku-buku karya Arthur. Di hari kuliah umum diadakan, pada sesi tanya jawab, Martin mengambil kesempatan. Ia berbicara dan membuat Arthur merasa terkesan dengan penuturan cerdasnya tentang intisari dasar matematika. Namun rasa bangga Martin pada dirinya seketika sirna karena Arthur menyanggah dengan keras opini tersebut. Setelah kejadian itu, Martin yang kesal bertemu dengan salah satu teman kuliahnya yang bernama Yuri. Yuri memperingatkan Martin untuk berhati-hati pada sosok Arthur yang dianggapnya licik. Merasa dipermalukan di depan orang banyak sekaligus kecewa terhadap sifat idolanya yang tak ramah, Martin berencana untuk kembali ke Amerika. Namun pada saat hendak pergi, betapa terkejutnya dia saat bertemu Arthur di depan rumah kosnya. Mereka sedikit berbincang dan sembari meluruskan permasalahan yang baru saja terjadi. Namun pada saat masuk ke dalam rumah, keduanya terperangah melihat Julia yang sudah dalam kondisi tak bernyawa di sebuah sofa. Setelah kejadian itu, Martin dan Arthur dimintai keterangan oleh polisi. Martin menyampaikan dirinya tanpa sengaja bertemu Arthur di rumah Julia. Sedangkan Arthur menerangkan bahwa kedatangan dirinya ke sana karena mendapatkan secari kertas yang berisikan alamat rumah Julia pada acara kuliah umum beberapa waktu lalu. Ia yang curiga mendatangi ke rumah Julia, namun sepertinya semuanya telah terlambat. Sepertinya ia mendapat petunjuk dari pembunuh tersebut, di mana memang Arthur pernah menganalogikan teorinya dengan sebuah pembunuhan. Pada kepala polisi, Arthur berasumsi bahwa pelakunya memang sengaja melakukan perbuatan itu untuk menentang teori matematikanya. Dia pun menambahkan akan ada kemungkinan bertambahnya lagi korban jiwa. Martin setuju dengan asumsi Arthur.
Akhirnya mereka terlibat pembahasan menarik tentang apa yang akan dilakukan pelaku selanjutnya. Di sini terlihat pembicaraan mereka nyambung sebagai sesama penggila matematika. Pada tempat orkestra, dari jauh Martin tak sengaja melihat Arthur yang tengah mengabarkan kepada Beth tentang apa yang terjadi pada ibunya. Anehnya, ekspresi wajah Beth tak nampak gurat kesedihan. Malamnya, Beth mendatangi kamar Martin seraya berucap bahwa dia cemas akan menjadi tertuduh atas hilangnya nyawa sang ibu. Karena meninggalnya Julia, otomatis Beth akan mendapatkan seluruh harta warisan keluarganya. Martin berusaha menenangkan Beth dengan bilang kalau ada pelaku kejahatan di luar sana yang memang mengincar nyawa Julia. Beth pun merasa nyaman dengan perhatian Martin. Bahkan ia pun mencium Martin di kamarnya itu. Beberapa hari berselang, terlihat Arthur dan Martin tengah berdebat. Kasus ini dianggap sebagai arena pembuktian teori oleh Martin dan Arthur. Di jalanan mereka sempat berdebat tentang siapa pelaku kejahatan tempo hari. Setelah perdebatan itu, Martin memutuskan untuk bermain squash beberapa saat. Di sana ia bertemu Lorna dan nampak saling tertarik di antara keduanya. Mereka pun berkencan dan akhirnya tidur bersama di kediaman Lorna. Martin pun melihat buku-buku yang dibuat Arthur dan menanyakan tentang apakah Lorna juga tertarik dengan buku-buku itu. Lorna pun mengatakan bahwa Arthur pernah menjadi pacarnya. Saat itulah Martin tahu kalau Lorna pernah menjalin hubungan dengan Arthur yang lebih pantas menjadi kakeknya. Martin yang mulai curiga dengan tindak tanduk Arthur, mulai membuntuti kemana pria itu pergi. Sampai di mana Arthur tiba di sebuah rumah sakit tempat Lorna bekerja sebagai perawat di sana. Arthur yang menyadari kehadiran Martin pun mengajak pria itu berbincang. Kala itu Arthur menceritakan tentang salah seorang muridnya yang membaktikan hidup untuk mempelajari matematika, sampai-sampai mengalami cacat permanen dan hilang kewarasannya. Di hari berikutnya, Beth mendatangi Martin yang sedang belajar di perpustakaan dengan penuh amarah. Dia menanyakan kenapa Martin tidak pulang semalam, padahal ia telah menunggunya semalaman. Beth mencaci Martin yang tidak melihatnya sebagai wanita dewasa. Beth kecewa karena Martin sepertinya tidak tertarik padanya dan lebih menyukai Lorna. Setelah mencaci Martin, Beth pun pergi dan Martin mengejarnya. Namun tiba-tiba saat Martin mengejar Beth, ia mendapatkan kabar buruk tentang salah seorang murid Arthur yang ditemukan tak bernyawa di rumah sakit. Kebetulan orang itu adalah penyandang penyakit kanker. Dengan teori yang rumit, Arthur menjelaskan pada kepala polisi tentang kemungkinan kalau pelakunya adalah juga seorang ahli matematika. Di suatu malam, Lorna mengajak Martin dan Arthur untuk makan di sebuah restoran. Di sana ia menjelaskan bahwa meninggalnya murid Arthur disebabkan oleh racun yang belum terdeteksi identitasnya. Arthur menuding kalau Lorna juga memiliki peluang untuk dijadikan kandidat pelaku karena memiliki akses di rumah sakit. Mendengar tuduhan itu, dengan gusar Lorna pergi meninggalkan Martin dan Arthur. Akhirnya Martin dan Arthur kembali berbincang. Arthur bilang kalau dia sudah mengetahui pola kejahatan sang pelaku dan dengan hati-hati dia menuliskan sebuah petunjuk di secari kertas yang nantinya juga akan dipelajari oleh Martin. Di tempat latihan orkestra, Martin menemui Beth untuk meminta maaf atas kejadian kemarin. Dengan senyuman hangat, Beth menerima maaf dari Martin lalu mengabarkan bahwa dia akan segera pindah ke kota lain untuk lebih menikmati hidupnya. Beth juga menambahkan kalau beberapa hari yang lalu ia sempat dimintai keterangan oleh kepala polisi yang menanyakan perihal tentang Martin. Dan tentu saja Beth bilang kalau Martin sangat mengidolakan Arthur. Martin pun marah karena pernyataan itu bisa membawanya menjadi tersangka kasus yang terjadi selama ini. Beberapa hari setelah itu, kepala polisi menuturkan hasil hipotesis dan investigatif motif dan kepribadian sang pelaku. Dari rincian yang dijabarkan, nampaknya petunjuk-petunjuk itu mengarah ke sosok Martin sebagai tersangka. Alhasil, seketika Martin dibuat salah tingkah oleh segala hasil hipotesis itu. Sampai-sampai dia melukai tangannya sendiri saat memegang gelas. Tangan Martin yang terluka kemudian diobati oleh Lorna. Meskipun terluka, Martin yang cemburu selalu saja mengungkit tentang masa lalu hubungan Lorna dan Arthur. Lorna yang merasa sudah move on dari Arthur, tentu marah dengan segala pikiran negatif Martin tentang dirinya. Lorna meminta untuk break dulu berhubungan dengan Martin. Di samping itu, sifat buruk Arthur kembali terungkap saat Yuri yang sedang mabuk berat mengatakan bahwa 8 tahun yang lalu Arthur telah mencuri idenya. Di acara penampilan orkestra Beth, tampak Martin dan Arthur bersama-sama menghadiri acara tersebut. Tiba-tiba Martin melihat Yuri mengendap masuk ke belakang panggung. Melihat gelagat aneh dari temannya itu, Martin menduga bahwa pelaku kejahatan selama ini adalah Yuri.
Refleks, Martin melaporkan apa yang barusan dilihatnya pada kepala polisi yang kebetulan juga hadir pada acara itu. Akhirnya, bersama dengan para anggota polisi, Martin menyergap Yuri di atap gedung. Ternyata dugaan Martin salah. Yuri hanya diperalat pelaku sebagai pengalih perhatian. Dan seketika, panggung orkestra menjadi TKP setelah seorang pemain musik yang sudah uzur menghembuskan nafas terakhirnya di sana. Kepala polisi pun menarik kesimpulan bahwa ini merupakan kasus berantai setelah melihat secari kertas berisi simbol yang juga ditemukan pada kasus-kasus sebelumnya. Arthur bilang pada Martin bahwa dalam beberapa hari lagi polisi akan membeberkan kasus itu pada publik untuk terjadinya peristiwa mengerikan di tempat itu. Martin pun kembali memperbaiki hubungannya dengan Lorna yang sempat renggang. Dalam waktu singkat mereka sudah bermandikan keringat di kasur Lorna. Dalam kemesraan, Martin menyadari sesuatu dan langsung mengajak Lorna untuk ke toko buku. Di sana dia mulai mencari buku yang berkaitan dengan simbol-simbol kasus yang terjadi selama ini, dan sadarlah ia apabila akan terjadi kabar penghilangan nyawa lainnya. Di kantor polisi, Martin melaporkan tentang kesimpulannya setelah mempelajari simbol-simbol di toko buku tadi. Pencegahan secepat mungkin pun dilakukan. Sebuah bus yang berisikan para matematikawan termasuk Arthur berhasil diamankan oleh kepala polisi. Martin marah, dia menuding kalau polisi gagal paham karena korban selanjutnya adalah para siswa sekolah luar biasa yang sedang menaiki bus sekolah dan pelakunya adalah sang supir bus yang ingin mendapatkan donor transplantasi putrinya yang sakit. Martin langsung menelpon Arthur yang posisi bisnya kebetulan beriringan dengan bis sekolah luar biasa itu. Arthur yang mendapatkan penjelasan dari Martin bergegas menemui kepala polisi agar menghentikan bis tersebut, namun terlambat. Tiba-tiba terdengar suara ledakan hebat dari bus sekolah yang sedang melaju. Semua orang yang ada di kawasan itu terperangah melihat peristiwa tersebut. Amarah kepala polisi memuncak dan menuding Arthur kalau sebenarnya pria tua itu tahu hal mengenaskan akan terjadi pada bis sekolah yang baru saja melewati mereka. Arthur yang terlihat syok hanya bisa berucap lirih kalau dia juga tidak tahu tentang apa yang akan terjadi. Segala tuduhan pun akhirnya jatuh pada supir bus sekolah. Kepala polisi menyimpulkan kalau peristiwa yang terjadi sudah direncanakan secara matang oleh sang pelaku. Di pemakaman para murid sekolah luar biasa, Martin berusaha membesarkan hati Arthur yang terlihat murung. Martin bilang kalau Arthur hanyalah kambing hitam dari rencana picik sang supir bus. Setelah itu terlihat Martin dan Lorna berada di bandara. Mereka berencana untuk pindah ke negara lain dan berusaha melupakan semua kasus yang telah terjadi. Saat membuka paspornya, Martin melihat secari kertas yang diberikan Arthur pada saat mereka makan malam di restoran. Ternyata tidak ada simbol apapun di kertas itu. Semua hanya karangan dari Arthur yang ingin menjebak Martin dalam permainannya dan menjadikan Martin sebagai saksi sekaligus alibi kuat untuk menghindari kecurigaan pihak berwenang. Lorna yang sudah muak dengan kasus itu pun menaiki pesawat dengan wajah kesal, meninggalkan Martin yang seolah larut ke dalam teorinya sendiri. Pada scene inilah di mana segala kebenaran terungkap saat Martin menemui Arthur di tempat favoritnya, yaitu sebuah museum tua. Dengan percaya diri, Martin membeberkan bahwa Arthurlah dalang dari semua kasus yang terjadi. Dimulai dari meninggalnya Julia yang sebenarnya dihabisi oleh Beth, anaknya sendiri, dan secara terang-terangan ngebet meminta pertolongan Arthur yang jenius untuk menghindarkannya dari tuduhan. Arthur yang merasa bersalah pada Beth karena kecelakaan yang merenggut nyawa ayahnya pun bersedia untuk menutupi kejadian naas itu. Untuk mengelabui polisi, Arthur memerlukan korban lain agar semua kasus itu disimpulkan sebagai penghilangan nyawa secara berantai. Maka terciptalah kasus kedua dan selanjutnya yang sebenarnya sebagai kamuflase saja. Martin pun menuding kalau tindakan nekat supir bus sekolah tempo hari juga merupakan hasil provokasi dari Arthur. Martin terkejut saat Arthur berkata kalau orang yang memicu seluruh rangkaian kejahatan itu adalah Martin sendiri. Beth yang terlanjur jatuh cinta pada Martin sehingga membuat semua perkataan Martin sangat berpengaruh pada hidup wanita itu. Penuturan Martin tentang kebebasan hidup dan mencari pengalaman baru di negara lain sontak membuat Beth ingin juga merasakannya. Namun selama hidupnya dia selalu dikekang oleh sang ibu Julia dan pada akhirnya Beth memutuskan untuk mengakhiri hidup dari wanita yang telah melahirkannya itu. Martin pun tertegun setelah mendengar ucapan Arthur tadi. Pada akhirnya dia merasa kalau memiliki andil cukup besar atas terciptanya kasus itu. Dan tutup mulut adalah langkah terbaik bagi Martin agar dia tidak menjadi pesakitan di lembaga pemasyarakatan. Demikian alur cerita film The Oxford Murder. Terima kasih dan dadah!